Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda para pendengar di Roja dan Insya Allah TV. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang dan telah sesaat lagi menyimak. kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan malam hari ini, insya Allah kami hadirkan kembali kajian ilmiah yang kami pancar luaskan dari studio di STDI Imam Ash-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Bersama Ustadz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Dan kembali kita akan mengkaji kitab penuh manfaat, kitab Al-Adabul Mufrad, karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini, dan Anda juga dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 021 823 6543 dan juga interaktif di nomor yang sama. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustadz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan petunjuknya kepada kita, membimbing kita untuk meniti jalan kebenaran, untuk mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya. Kalau bukan karena Allah yang memberikan petunjuk itu kepada kita, maka kita nggak akan pernah merasakan nikmatnya hidayah. Dan Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadis qudsi, Dia mengatakan, Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat, kata Allah. Illa man hadaitu, kecuali orang yang aku berikan petunjuk kepadanya. Fastahduni ahdikum, hendaklah kalian meminta hidayah kepada aku, pasti aku kasih hidayah. Maka semoga Allah Azza wa Jal menetapkan hati kita di atas agamanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd,
kita sampai ke bab qiyam ar-rajul lirrajul ta'ziman. Bab berkaitan dengan berdirinya seseorang untuk orang lain. Dia berdiri untuk orang lain sebagai bentuk penghormatan. Itu saja tujuan dia berdiri. Dia berdiri bukan karena untuk membantu, bukan karena untuk menolong, atau memberikan pelayanan, atau untuk menyambut tamu yang sedang datang, atau untuk memuliakan dan mendudukkannya, atau untuk mengucapkan salam kepada orang tersebut, untuk berjabatan tangan, untuk memeluknya. Ini hanya berdiri saja. Orang itu datang, berdiri. Orang itu duduk, duduk. Apakah para sahabat Nabi, tatkala mereka melihat Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, masuk ke sebuah majelis, apakah para sahabat semuanya berdiri hanya untuk menghormati beliau yang sedang datang? Tidak. Di hadis ini Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah wa haddatsana Hajjaj qala haddatsana Hammad qala haddatsana Habib ibn Shahid qala sami'tu Aba Mijlaz yaqul inna Muawiyah kharaj wa Abdullah bin Amir wa Abdullah bin Zubair qu'ud faqama ibnu Amir wa qa'ada ibnu Zubair wa kana arzanahuma qala Muawiyah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yamthula lahu ibadullahi qiyaman falyatabawwa baitan minan nar. Ini cerita Abu Mijlaz. Dia mengatakan bahwa Muawiyah radhiyallahu taala anhu, sepertinya pada saat itu dia adalah khalifah, keluar menuju ke majelis. Mungkin mereka sedang duduk nunggu khalifah datang. Maka datanglah Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Di majelis itu ada Abdullah bin Amir dan ada Abdullah bin Zubair sedang duduk. Ketika Muawiyah datang ke majelis itu, subhanallah, Ibn Amir berdiri. Bukan untuk menyambut Muawiyah, bukan untuk bersalaman dengan Muawiyah, hanya berdiri sebagai bentuk penghormatan. Abdullah ibn Zubair duduk. Wa kana arzanahuma. Dan Abdullah bin Zubair adalah orang yang lebih bijak dan lebih mulia. Dia duduk. Dia tidak bersendiri seperti berdirinya Abdullah bin Amir. Maka kemudian Muawiyah menyampaikan hadis Nabi alaihi salatu wassalam demi untuk membenarkan sikap Abdullah ibn Zubair. Karena kadangkala manusia yang tidak punya ilmu akan memandang bahwa sikap Abdullah bin Zubair yang tatkala Muawiyah datang, dia tetap duduk, tidak berdiri, dianggap ini tidak etis. Maka Muawiyah menyampaikan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man sarrahu
ayyamthula lahun nasu qiyaman aw lahu ibadullahi qiyaman. Barang siapa yang bergembira, yang senang, orang-orang berdiri untuk dirinya, dia senang. Apa hukumannya? Falyatabawwa maqbaitan minan nar. Maka hendaklah dia menempati rumah dia di neraka. Ini orang senang. Orang-orang berdiri buat dirinya. Bahkan ada yang memerintahkan orang-orang untuk berdiri. Maka hendaklah kita tahu diri. Belajar lebih dalam lagi. Bahwa ternyata ada yang dianggap oleh sebagian manusia sebuah etika yang mulia, ternyata diancam masuk neraka. Bagaimana dengan kondisi yang berdiri? Ya, yang diancam ini bukan yang berdiri, tapi yang suka orang berdiri untuk diri. Dan biasanya mereka adalah orang-orang besar, para pejabat-pejabat. Maka hendaklah siapa yang bisa menyampaikan hal ini kepada orang-orang yang memiliki kedudukan dan dia menyukai orang-orang berdiri untuk dirinya, sampaikan kepada mereka. Engkau jangan suka itu. Kalau engkau suka, ada tempat tinggal yang menanti. Baik, kita akan masuk ke bab baru. Babu bad'is salam. Bab tentang permulaan salam. Gimana ceritanya kok manusia itu saling mengucapkan salam? Dan kenapa kok salamnya manusia itu berbeda-beda? Sebenarnya sejak kapan sih ada ucapan selamat ketika berjumpa, ketika bertemu? Maka di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis yang menceritakan tentang kronologi salam di antara manusia. Apa kata Imam Bukhari? Haddatsana Abdullah ibn Muhammad qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم عليه السلام وطوله 60 ذراعا ثم قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورته فلم يزل ينقص الخلق حتى الآن. Di hadis Abu Hurairah ini, Nabi alaihi salatu wasallam berkata, Allah menciptakan Adam dalam wujud yang tingginya 60 hasta. Berapa? 60 hasta. Lebarnya 7 hasta. Jadi kemarin Anda sempat ngobrol sama kawan di mobil tentang prinsip-prinsip barat yang mereka menyebutkan ya manusia ini sudah
ada atau bumi ini sudah ada sejak berapa miliar tahun yang lalu ya. Kemudian ada konsep yang bercerita tentang revolusi, lalu ditemukannya fosil-fosil orang kuno di zaman dulu. Ingat, manusia pertama itu Nabi Adam. Yang tingginya 60 hasta. Kira-kira 28 meter. Kurang dikit. Dan bicara dinosaurus. Yang sampai hari ini masih saja mereka menyatakan menemukan fosil dinosaurus yang namanya ini, namanya itu, yang umurnya entah sudah berapa juta tahun kata mereka. Nabi Adam dibandingkan dengan dinosaurus yang paling tinggi, itu dijewer kupingnya sama Nabi Adam. Dikatakan bahwasanya dinosaurus paling tinggi itu 18 meter mungkin. Jadi 10 meter di bawahnya Nabi Adam. Dan kita tahu kira-kira apa hewan ternak yang ada pada waktu itu. Allah Azza wa Jalla tatkala menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi, Allah mengatakan, "A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha, rafa'a samkaha fasawwaha, wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha, wal arda ba'da dhalika dahaha, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, wal jibala arsaha, mata'an lakum wa li'an'amikum." Allah menciptakan bumi ini dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya. Ada sungai, ada rumput, ada pepohonan. Untuk apa semuanya? Mata'an lakum, kesenangan buat kalian dan buat hewan ternak kalian. Mana manusia menemukan hewan ternak yang besar? Kambing yang dipotong sama yang ketika Habil dan Qabil berkorban, Habil mengorbankan seekor kambing. Seperti apa besarnya kambing itu. Maka ketahuilah, ada konsep-konsep, ada prinsip-prinsip yang dibangun berdasarkan diagnosa dari orang-orang yang kurang tepat. Boleh jadi mereka orang-orang ateis yang tidak percaya dengan ketuhanan, yang tidak percaya bahwa manusia yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, dengan tinggi yang disebutkan dalam hadis yang baru saja kita baca, 60 hasta. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Adam, "Idhab, pergilah engkau." Pergi ke mana? "Fasallim ala ulaika." Engkau ucapkan salam kepada mereka yang ada di situ. Siapa mereka? Nafar minal malaikati julus. Beberapa malaikat yang sedang duduk-duduk. Fastami' ma yuhayyunaka bihi. Engkau simak bagaimana ucapan selamat dari mereka. Kita lihat ya. Ini ucapan selamat yang pertama ada di bumi. Ketika itu masih di surga Nabi Adam alaihissalam. Lalu kata Nabi Adam, Allah mengatakan, itulah ucapan selamatmu dan ucapan selamat anak keturunanmu. Faqala, Nabi Adam berkata, "Assalamu alaikum." Faqalu, "Assalamu alaika wa rahmatullah." Ditambahin sama malaikat wa rahmatullah. Fakullu man yadkhul jannah, dan semua yang masuk surga kelak akan berada dalam gambaran Nabi Adam. Namun falam yazal yanqusul khalqu hatta al-an. Perawakan manusia itu berkurang sampai seperti hari ini yang kemudian menetap. Sudah seperti ini wujud manusia. Kalau ada orang lebih 2,5 meter, waduh, udah tinggi banget dalam pandangan manusia. Tapi dulu
60 hasta. Jamaah rahimakumullah, inilah cerita awal dari salam. Kalau kita memperhatikan ucapan selamat yang ada di antara manusia, kok beda-beda ya? Ada yang kata-katanya bagus, tapi tidak standar dengan salam yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam. Ada yang kata-katanya menyimpang. Padahal semuanya itu keturunannya Nabi Adam. Yang mana pastinya Nabi Adam akan mengajarkan hal itu kepada anak keturunannya. Karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi Adam untuk mendatangi malaikat. Kemudian dipesani oleh Allah, itulah ucapan selamatmu dan ucapan selamat anak-anak keturunan. Dan alhamdulillah hanya umat Islam yang menjaga salam. Artinya salam ini seharusnya adalah salamnya Nabi Nuh bersama kaumnya, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, dan semua Nabi. Sampai kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Adapun mereka yang buat-buat salam, maka sejatinya mereka adalah orang-orang yang terpedaya dan tertipu oleh siapa? Oleh syaitan dan bala tentaranya. Dikasih pandangan bahwa ini adalah ucapan salam yang paling indah ya. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul, maka beliau terbiasa dengan budaya dan tradisi bangsa Arab dalam mengucapkan salam. Mereka mengatakan im sobahan umpamanya. Tapi setelah beliau menjadi Rasul, maka beliau menyampaikan bahwasanya Assalamualaikum adalah ucapan salam yang sudah Allah tetapkan untuk Nabi Adam dan untuk seluruh umat manusia yang merupakan anak keturunan Adam alaihissalam. Jadi semua kelak orang akan masuk surga itu dalam bentuknya Nabi Adam alaihissalam. Disebutkan dalam sebuah hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yadkhulu ahlul jannatil jannah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Dalam musnadnya, penghuni surga akan masuk surga. Jurdan, murdan, bidhan, ji'adan, mukahalin. Manusia nanti akan masuk surga dalam kondisi ya tidak ada bulunya. Dia seperti ya memang dia keluar dari kuburnya dalam kondisi seperti diciptakan. Cuma ketika mereka masuk surga dalam kondisi ya tidak berbulu. Rambutnya bergelombang. Ada celak di matanya. Abna'u 33. Mereka berumur 33 tahun. Ala khalqi Adam. Seperti penciptaan Adam. Sittuna dhira'an. Fi ardi sab'i adru. Ke atasnya 60 hasta. Ke sampingnya 7 hasta. Seperti itu kelak.
Sedangkan penghuni neraka akan lebih besar lagi. Akan lebih besar. Kenapa seperti itu? Agar mereka merasakan azab. Kita tahu kalau ada cicak yang dilemparkan dari atas ke bawah atau jatuh ke bawah, dia jatuh kemudian dia bisa lari. Kalau yang jatuh dari atas kucing, masih bisa. Anggap jatuh dari 5 meter. Kalau yang jatuh itu gajah, maka dia jatuh dan tidak akan bisa berdiri. Bagaimana kalau yang jatuh itu orang yang besar, yang giginya seperti gunung Uhud? Na'udzubillah min dzalik. Baik, ahibati fillah. Ini adalah cerita awal dari ucapan selamat yang seharusnya kita berusaha untuk mengamalkan. Di Indonesia mungkin mulai muncul orang ketika mengucapkan salam itu, dia mengucapkan salam dengan berbagai macam bentuk yang bahasanya berbeda-beda, maknanya juga beda-beda. Mungkin sebagian maknanya kurang tepat dan tidak sesuai. Tapi itu dilakukan. Karena orang banyak nggak tahu cerita salam. Salam yang pertama adalah salamnya Nabi Adam kepada malaikat dan malaikat membalasnya. Itu yang seharusnya diamalkan. Tapi ketidaktahuan menjadikan manusia menyalahkan, merubah, mengganti. Padahal yang dibuat oleh mereka, yang dijadikan ganti oleh mereka, sejatinya sesuatu yang salah. Taib, di bab yang selanjutnya, 448, ini babu ifsya'is salam. Jadi semua bab setelah bab tadi, cerita awal mula salam. Sebentar lagi kita akan masuk ke bab yang berkaitan dengan adab-adab, etika dalam bersalam. Taib, di bab yang kita akan baca, bab ifsya'is salam, bab tentang perintah untuk menyebarluaskan salam. Maka di sini Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Musaddad qala haddatsana Abdul Wahid an Qinan ibn Abdullah An-Nahmi an Abdurrahman ibn Awsajah anil Bara anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afshus salam taslam. Ini hadis Al-Bara bin Azib. Al-Bara meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa beliau bersabda, tebarkan salam di antara kalian, kalian akan selamat. Tebarkan salam. Jadi jangan sampai kita mengucapkan salam hanya kepada orang yang kita kenal. Kita diperintahkan untuk menebarkan salam. Khususnya kepada orang yang kita jumpai. Baik di rumah, atau di kantor, atau di tempat kerja kita yang lainnya. Tebarkan salam. Dapat apa? Dapat selamat. Keselamatan ini menjadi tujuan dan target hidup manusia. Di proyek-proyek besar ditulis utamakan keselamatan. Naik mobil, ada sabuk yang dikenal dengan safety belt atau safe belt atau anak lupa. Sabuk pengaman. Kenapa? Karena orang ingin selamat. Kemudian di mobil dikasih yang namanya apa, kalau tabrakan dia akan, ya, orang cari selamat. Dan di antara pintu jalan mencari keselamatan adalah dengan menebarkan salam. Terkadang kalau kita salam sama orang, orang tuh jadi kaget.
kapan? Apa kita pernah ketemu ya? Padahal enggak. Nabi memerintahkan untuk menebarkan salam khusus kepada sesama kaum muslimin. Dan salamnya, Assalamualaikum. Selamat kalian. Dan tidak disebutkan selamat dari apa, yang jelas selamat dari semuanya yang dikhawatirkan dan ditakuti. Dan salam ini akan menyebabkan cinta dan kasih sayang. Adanya perasaan aman ketika berjumpa dengan orang yang menebarkan salam. Tapi di hadis yang selanjutnya, di bab yang sama, di hadis 980, Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Muhammad ibn Ubaid. Qala haddatsana Ibnu Abi Hazim wal Qa'nabi. Ini gurunya Muhammad ibn Ubaid, ada dua di sini. An Abdul Aziz, anil Ala, an abihi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian nggak bakal masuk surga sampai kalian beriman. Nggak bakal. Allah sudah punya ketetapan. Seperti ketetapan manusia kadang-kadang membuat ketetapan. Nggak boleh masuk Indonesia kecuali dengan visa. Ada visa on arrival, apa? Ada visa mungkin yang diurus sebelum datang. Tapi untuk surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, Nabi alaihissalatu menyampaikan, la tadkhulul jannah hatta tu'min. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Karena muncul sebuah pemikiran menyimpang yang mengatakan semua agama sama dan semua bisa masuk surga. Enggak. Ada neraka. Oh iya, buat orang jahat. Tahukah engkau bahwa orang yang paling jahat adalah yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ulaika hum syarrul bariyah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika haji, beliau diperintahkan untuk menyeru di haji wada ya. Para sahabat juga disuruh untuk mengumumkan. Abu Hurairah mengatakan hatta sahila sauti, sampai suaraku habis. Aku menyeru mengatakan kepada mereka, la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minah. Nggak ada yang masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Lainnya minggir. Kemana? Ke neraka. Loh, itu kan klaim umat Islam. Nah, kita umat Islam mengatakan itu. Apa dasarnya? Al-Quran. Sunnah Nabi SAW. Sirah Nabawiyah. Kenapa Nabi capek-capek berdakwah? Mengirim para sahabat untuk berdakwah. Mu'ad bin Jabal dikirim ke Yaman. Nabi SAW berpesan kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Yang kau datangin adalah orang yang memiliki Alkitab. Yahudi atau Nasrani. Falyakun awal ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama kau dakwahkan kepada mereka adalah la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah SAW. Kalau mereka taat, suruh mereka sholat. Kalau mereka sudah sholat, suruh mereka menunaikan zakat. Jadi nggak ada yang ceritanya masuk surga kecuali nafsun mu'minah. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan disebut beriman sampai kalian saling mencintai. Bayangin ya, di antara pupuk keimanan yang menyebabkan iman semakin kokoh adalah dengan saling mencintai. Bahkan
Bahkan Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri dia sendiri. Dan kita tahu tempat cinta itu di hati. Tapi ada amalan yang menumbuhkan cinta, menyuburkan kasih sayang. Apa amalan itu? Nabi kasih tahu para sahabat. Sebuah amalan yang akan mengusir namanya kebencian, permusuhan, iri, dengki, dendam. Kalau kalian amalkan ini, kalian akan saling mencintai. Ala adullukum ala ma tuhibbuna bihi. Apakah kalian mau aku kasih tahu amalan yang dengannya ala ma tahabbuna bihi. Kalian akan saling mencintai. Di riwayat lain dikatakan awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku kasih tahu sebuah amalan yang apabila kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai. Apa amalan itu? Tebarkan salam di antara kalian. Para sahabat mengatakan, bala ya Rasul, tentu kami mau. Apa amalannya? Agar masuk surga. Syarat masuk surga beriman. Tidak dikatakan beriman sampai saling mencintai sesama muslim. Terus bagaimana mencapai cinta? Sedangkan manusia itu, ya kalau nggak kenal, nggak tahu, ya kita nggak peduli. Saudara-saudara kita sekarang yang ada di berbagai daerah bencana. Mereka saudara kita. Kita cinta sama mereka. Apa yang kita bagikan buat mereka? Maka dikatakan di sini, afsyus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Ini dalil yang begitu gamblangnya bahwa menebarkan salam itu akan menumbuhkan cinta. Dan cinta menumbuhkan iman. Dan iman akan mengantarkan pemiliknya menuju surga Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini disebutkan perintah agar kita menebarkan salam. Taib. Ahibati fillah. Orang yang menebarkan salam di hadis yang pertama tadi berkaitan dengan afsyus salam, taslamu, tebarkan salam, kalian akan selamat. Ini menunjukkan bahwasanya orang itu akan selamat dari hukuman atau hal-hal yang menakutkan nantinya. Di hadis kedua disebutkan bahwasanya menebarkan salam adalah nikmat dan surga. Dan ini memiliki pahala yang besar. Kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW menggabungkan dalam menyampaikan urusan agama ini dengan iming-iming, dengan janji dan kabar gembira, dan dengan ancaman. Sehingga orang itu jadi berharap dan tetap dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik, mungkin kita kaji sampai sini dahulu. Ada hadis-hadis lain yang berkaitan dengan menebarkan salam di antara umat Islam. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke Ustaz Abu Luqman. Jazakumullah khair. Wa jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian malam hari ini langsung dari studio di STDI Imam Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Baiklah, kita memasuki sesi tanya jawab. Kita akan angkat pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk melalui pesan WhatsApp terlebih dahulu. Baik Ustaz, ada pertanyaan dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz, apa hukumnya Ustadz seorang pemimpin berangkat ke tanah suci untuk beribadah umroh sedangkan penduduknya sedang terkena bencana dan membutuhkan bantuan? Mohon penjelasannya Ustadz. Tafadhol Ustadz.
Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Berkaitan dengan seorang pemimpin. Dia akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla atas apa yang dia pimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ingat, setiap kalian tanpa terkecuali adalah pemimpin. Dan akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Wal imamu ra'in. Dan seorang penguasa, pemimpin di masyarakat, maka dia akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Warrajulu ra'in fi ahli baiti. Dan seorang laki-laki, setiap laki-laki pemimpin di rumahnya. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang apa-apa yang dia pimpin. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang istri itu adalah pemimpin di rumah suaminya. Ketika suaminya pergi, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Dan pembantu, pemimpin, akan diminta pertanggungjawaban atas apa amanah yang diembankan kepada dia. Jadi kalau bicara seorang pemimpin, maka akan ditanya. Kadang-kala kita sibuk ngurusin fulan. Apakah engkau sudah menjalankan tugasmu sebagai pemimpin? Aku bukan pemimpin, engkau pemimpin. Jangan berharap engkau masuk surga sampai mempertanggungjawabkan apa yang kau pimpin. Taib, tugas seorang pemimpin sudah ditetapkan dan mereka sudah mengetahui. Tinggal mereka melaksanakan atau tidak. Para pemimpin juga mereka memiliki anak buah. Boleh jadi dia pergi, tapi dia mendelegasikan tugas tersebut kepada bawahannya. Bukan dia berlepas diri. Tapi intinya, semua akan ditanya atas apa yang dia pimpin. Kalau mungkin, menurut kita, pemimpin ini tidak adil. Umpamanya. Ya, dia akan mendapatkan hukuman. Tapi engkau, sebagai seorang rakyat, apa yang sudah kau kerjakan? Dan Nabi SAW benar-benar mendidik umatnya untuk fokus dengan tugas dan kewajiban dia. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya 1447 tahun yang lalu, satalqauna atharah. Kalian akan mendapati pilih kasih dari pemimpin kalian. Nggak adil pemimpinnya. Berat sebelah. Ya, kalian akan melihat hal itu. Maka para sahabat, wa umur tunkiruna, kalian akan melihat perkara-perkara yang kalian ingkari. Lalu para sahabat bertanya, fama ta'murun. Apa sikap kami sebagai rakyat yang mendapatkan kezaliman dari pemimpin? Pemimpin punya kewajiban, kita punya kewajiban. Semua diminta melaksanakan kewajiban. Maka Nabi SAW ketika ditanya, apa sikap yang harus diambil ketika mendapati pemimpin-pemimpin yang zalim, yang hanya memikirkan hak mereka. A'tuhum haqqahum. Kalian berikan hak pemimpin kalian. Hak pemimpin itu ditaati, dipatuhi, dihormati, dihargai, didoakan, dikasih nasihat dengan cara yang baik. Berikan hak pemimpin kalian. Lalu terus hak kami gimana? Wasalullaha alladzi lakum. Dan memohonlah kalian kepada Allah hak-hak kalian. Semoga kita bisa menjalankan perintah Nabi ini. Kita berikan hak pemimpin kita. Oh, bagaimana dengan hak-hak kita? Yang tidak diberikan oleh pemimpin-pemimpin tersebut. Minta sama Allah. Allah yang punya langit dan bumi ini. Doakan pemimpin kita. Bantulah saudara-saudara kita. Dan setiap kalian adalah pemimpin. Jangan sibuk menunjuk orang
dan lupa menunjuk dirimu sendiri, engkau juga pemimpin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Untuk berikutnya Ustaz, kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon di 021 823 6543. Kami persilahkan. Iya, silakan. Silakan. Halo. Iya, silakan. Dari siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Assalamualaikum. Silakan Ibu, suaranya sudah masuk, bisa langsung ke pertanyaan. Jawa Timur. Baik, silakan. Ini Ustadz, kan di hadis ini ada gini ya, sungguh celaka apabila ada seorang anak tidak bisa memasukkan kedua orang tuanya ke surga. Sedangkan dulu itu tidak tahu tentang ajaran Islam, tentang ajaran sunnah. Itu bagaimana Ustadz? Apakah nanti nanti dimasukkan ke surga Ustadz? Tapi seorang anak itu berusaha untuk berdoa untuk kedua orang tua Ustadz. Itu bagaimana Ustadz? Penjelasan Ustadz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Berbincang tentang hak orang tua. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan syaqiyun abdun adraka abawai fil kibari ahadahuma aw kilayhima falam yadkhul aw yudkhilhul jannah. Celaka seorang hamba yang dia hidup dalam kondisi bapak ibunya masih ada, dua-duanya atau salah satu, tapi ternyata dia nggak bisa masuk surga lewat jalur orang tuanya. Padahal orang tua itu awsatu abwabil jannah, pintu surga yang paling indah. Ketika sudah meninggal dunia, pintu itu nggak ada. Tapi kan kita tetap bisa berbakti. Nah, tapi tidak seperti kebaktian ketika keduanya masih hidup. Apa yang perlu dilakukan anak sekarang? Kalau bapaknya sudah meninggal dunia, ibunya pun sudah wafat, dan dia di masa hidup keduanya belum sempat berbakti dengan maksimal, atau boleh dikatakan ada kedurhakaan dia. Apa yang perlu dia lakukan? Ya memperbanyak doa buat keduanya. Doa semoga dimasukkan ke surga orang tuanya. Dan doa memohon ampun kepada Allah agar keduanya diampuni dosa-dosanya. Katakan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Bersedekah untuk kedua orang tua. Menjalin hubungan baik dengan kerabat-kerabat, dengan kenalan-kenalan dekat, atau sahabat-sahabat orang tua. Bersedekah untuk kedua orang tua. Maka buat yang sudah ketinggalan, dalam artinya tadi sebagaimana disebutkan, dia belum belajar, dia belum mengerti, sehingga dia meninggalkan orang tuanya, dia merantau karena ingin sukses pada orang tua yang tidak memberikan izin, tahu-tahu dia pulang, orang tuanya sudah meninggal dunia. Maka doakan, mohonkan ampunan kepada Allah untuk keduanya. Bersedekah untuk kedua orang tuamu. Kemudian berbuat baik dengan orang-orang yang dicintai atau dekat sama orang tuamu. Semoga dengan itu masih ada kesempatan kita untuk tidak menjadi orang yang celaka dan sengsara. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Jazakallahu khairan Ustaz atas
jawaban dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustadz, kembali kita membaca pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustadz dari hamba Allah, juga tidak disebutkan di mana. Afwan Ustadz, orang yang bukan Islam Ustadz, tapi pada waktu bertemu dia mengucapkan salam, yaitu Assalamualaikum. Bagaimana menurut antum ya Ustadz? Mohon penjelasannya. Tafadhol Ustadz. Nah, kalau ada nonis yang mengucapkan salam kepada kita, maka jawabannya satu dari dua. Yang pertama, kita boleh menjawab wa'alaikum. Dan kalau benar yang dia ucapkan assalam, kita boleh mengatakan wa'alaikumussalam. Nabi alaihi salatu wassalam pernah mendapatkan salam dari orang-orang Yahudi. Dan kita tahu beliau hidup bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Jadi yang perlu dikoreksi, di mana sebagian orang beranggapan bahwa ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin, ketika umat Islam memimpin, maka tidak boleh ada agama selain agama Islam. Enggak benar. Nabi hidup alaihi salatu wassalam bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Orang-orang musyrikin. Hidup bersama mereka. Jadi kalau ada yang bicara toleransi, di kota Madinah tuh cerita toleransi pertama. Tapi ternyata orang-orang Yahudi berkhianat. Tidak memenuhi perjanjian yang dibuat. MOU yang telah disepakati, mereka tidak jalankan. Ini Nabi SAW pernah melewati Yahudi. Mereka mengatakan, Assalamualaikum Muhammad. Assam, bukan assalam. Assam itu artinya kematian. Doa semoga engkau mati Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Aisyah marah ketika mendengarkan ucapan orang-orang Yahudi. Maka dibalas sama Aisyah. Wa'alaikumussalam wa la'natullah wa ghadub. Semoga kalian mati mendapatkan laknat dan murka Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, mahlan ya Aisyah. Yang lembut Aisyah, pelan-pelan gitu loh. Kok nggak dengar ya Rasulullah? Mereka ngomong apa? Kata Nabi SAW, engkau nggak dengar aku jawab apa? Jawab Nabi SAW, wa'alaikum. Dan buat kalian juga. Setimpal. Tapi kalau dia ucapkan salam, maka boleh kita mengatakan wa'alaikumussalam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustadz, kembali kita angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Dan untuk berikutnya Ustadz, kembali kita angkat. Iya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Iskandar Pak, dari Kalimantan Timur Pak. Baik, silakan Pak Iskandar. Ya, dua pertanyaan nih Pak, tapi Pak Ustadz. Ini pertama Pak Ustadz yang ditanyakan masalah cium tangan Pak. Tunduknya misalnya, tunduknya bagaimana? Kan kalau kita cium tangan sama orang tua, mesti ada kita tunduk sedikit. Nah, itu Pak. Dan kedua Pak, ada imam di sini tidak mau jadi imam. Kalau tidak ada sutra di depannya, apa itu diharuskan sutra memang Pak Ustadz? Baik. Ya, itu aja mohon dijelaskan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Pertanyaan yang menarik sekali ya. Yang pertama berkaitan dengan mencium tangan. Karena ini sudah pernah kita bahas pada kesempatan yang sebelumnya. Bahwa hal itu diperbolehkan. Dan kalau memang budaya dan tradisinya itu sebagai bentuk penghormatan, ya kita lakukan yang seperti itu. Tanpa berlebih-lebihan. Nah, tapi bagaimana menciumnya? Kan kita akan menunduk.
Kalau menunduknya itu karena ingin mencium tangannya, nggak apa-apa. Tapi bukan menunduk untuk orangnya. Nabi SAW ditanya, apa yang dilakukan gitu loh, kalau bertemu sama orang. Ayan hanilahu, apakah dia merunduk? Enggak. Tapi bersalaman. Kalau dia bersalaman dan mencium tangannya itu, merunduknya dia itu bukan karena untuk merundukkan atau menundukkan badan kita. Tapi karena kita mencium tangannya. Orang tua itu duduk, ya kita mau nggak mau akan nunduk. Tapi menunduknya kita bukan menunduk kepada orang tersebut. Tapi kita mencium tangannya. Sehingga kadangkala kita di depan orang tua, umpamanya mau membersihkan kaki orang tua kita, atau apapun, ya kita merunduk. Tapi merunduknya itu karena ada tujuan. Bukan merunduk tanpa tujuan. Baik, berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, sutra. Jadi memang Nabi SAW memerintahkan, bukan hanya imam, tapi makmum pun ketika sholat hendaklah ada sutra. Falyattakhid sutra, kata Nabi SAW. Atau falyastatir anin nas, bagaimana dia membuat sesuatu yang seperti tingginya pelana onta, agar orang yang mau lewat di baliknya itu aman gitu. Dan ini diperintahkan sama Nabi SAW. Apakah hal itu wajib? Sebagian ulama mewajibkan. Tapi bukan berarti kalau nggak pakai sutra, sholatnya tidak sah. Ini berkaitan dengan urusan di luar sholat. Sebagian mengatakan sunnah dan anjuran. Maka kalau imamnya mau cari sutra, maka imamnya telah menjalankan sunnah Nabi SAW. Dan mungkin dalam pandangan sebagian orang, kok aneh? Iya, aneh karena kita tidak membaca hadisnya. Aneh karena kondisi masyarakat yang selama ini tidak mempermasalahkan hal itu. Sehingga tatkala seorang mengamalkan sebuah sunnah, sebuah ajaran Nabi SAW, dianggap dia nyeleneh dan menyimpang. Padahal dia sedang mengamalkan sunnah. Barakallahu fiik, mungkin itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Jazakumullah khair. Anda mohon undur diri. Anda kembalikan ke Ustaz Abu Lukman di studio Rojak Pusat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi malam ini langsung dari studio di STDI Imam Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita di malam hari ini mendatangkan ilmu yang bermanfaat. Dan mohon maaf banyaknya pertanyaan yang belum bisa kita angkat di kesempatan malam hari ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali di kajian-kajian berikutnya. Dan terkhusus bersama Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala di setiap hari Senin malam pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tiruah Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung